Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 2 mengenai listrik statis. Pernahkah kalian menggunakan salah satu alat ini? Pasti kebanyakan dari kalian sering menggunakan printer. Namun, tahukah mesin fotokopi dan printer menggunakan salah satu prinsip fisika? Nah, prinsip tersebut adalah dari listrik statis. Mari kita awali pembahasan pertama berkaitan dengan muatan listrik. Di SMP mungkin kalian pernah melakukan percobaan menggunakan penggaris atau sisir yang digunakan untuk mengangkat potongan kertas. Penggaris atau sisir yang sebelumnya tidak digosokkan ke rambut kita, maka tidak akan mengangkat potongan kertas tersebut. Berbeda hal dengan penggaris atau sisir yang digosokkan ke rambut kita, maka potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal tersebut terjadi karena ada pemberian muatan listrik dari rambut yang kering ke benda berbahan plastik yang dapat menyebabkan gaya listrik. Konsep mesin fotokopi dan printer tersebut mirip dengan percobaan sisir dan penggaris plastik yang menarik potongan kertas. Muatan listrik terbagi ke dalam dua. Ada muatan listrik yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif, sedangkan proton merupakan partikel yang bermuatan positif. Keadaan muatan listrik pada suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron dalam benda. Hukum Coulomb dipelopori oleh Charles Augustin de Coulomb, di mana pada tahun 1786 Coulomb menyatakan hasil percobaannya yang berbunyi, gaya interaksi antara dua buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Secara sistematis dapat ditulis F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, atau bisa disingkat sebagai K Q rata, di mana F sendiri merupakan gaya Coulomb satuan Newton, Q1 dan Q2 merupakan muatan setiap partikel satuannya Coulomb, R sama dengan jarak antara kedua muatan satuannya meter, K sendiri merupakan konstanta pembanding yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter persegi, Coulomb persegi. Nah, untuk muatan listrik ini ada muatan berbeda jenis di mana akan tarik-menarik. Sedangkan untuk muatan yang sama jenis, positif dengan positif maupun negatif dengan negatif akan tolak-menolak. Medan listrik didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda bermuatan Q, di mana benda yang bermuatan listrik lainnya masih mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb jika ditempatkan di daerah tersebut. Medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan digambarkan sebagai garis hayal atau disebut sebagai garis-garis gaya listrik. Nah, contohnya seperti gambar ini, di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif menghasilkan garis gaya listrik yang arahnya keluar dari muatan tersebut. Ya, ini tanda panahnya keluar, sedangkan untuk muatan negatif kebalikannya. Garis gaya listrik ini arahnya ke dalam muatan tersebut. Garis-garis gaya listrik tidak berpotongan dan mengarah dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, contohnya seperti gambar ini, dari muatan positif arahnya ke muatan negatif. Kemudian, makin rapat garis-garis gaya listrik di suatu tempat, maka medan listrik pada tempat tersebut semakin kuat dan sebaliknya. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik yang bekerja pada suatu muatan uji tiap satuan muatan. Secara sistematisnya dapat ditulis sebagai E sama dengan F dibagi Q atau E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Nah, keterangannya di sini bisa kalian baca. Kemudian, hukum Gauss dipelopori oleh Pak Gauss sendiri. Nah, secara sistematis rumusnya itu
V sama dengan E kali A cos theta, atau V sama dengan Q dikali epsilon 0. Nah, di sini V itu merupakan flux listrik, satuannya Weber. E itu kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom atau Newton kolom pangkat negatif 1. A sendiri merupakan luas bidang yang ditembus medan listrik, satuannya meter persegi. Theta itu sudut antara E dengan garis normal. Q muatan listrik, satuannya kolom. Epsilon 0 itu merupakan permitivitas ruang hampa yang bernilai 8,8 kali 10 pangkat min 12 kolom Newton meter pangkat 32. Potensial listrik. Nah, potensial listrik itu ada V sama dengan EP dibagi Q, ada V sama dengan KIR. Jadi kalau yang diketahuinya potensialnya lebih dari 1, berarti V1-nya diganti dengan KIR ya. Kenapa ada energi potensial? Nah, karena muatan uji ditempatkan pada medan listrik dari muatan sumber Q, maka muatan uji akan mempunyai energi potensial. Sekarang kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor sendiri merupakan komponen listrik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, gambar kapasitornya seperti ini, yang pada prinsipnya kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh suatu bahan isolator yang disebut sebagai dielektrik. Nah, rumusnya itu C sama dengan Q dibagi V. Q itu muatan, V itu beda potensial. Nah, untuk kapasitor sendiri satuannya itu F atau farad ya, Faraday. Nah, kapasitor ini ada kapasitas keping sejajar. Nah, apabila yang ditanyakannya keping sejajar, maka kalian harus menggunakan rumus ini. C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A dibagi D. Atau C sama dengan epsilon dikali A dibagi D. Sedangkan untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor, rumusnya itu W sama dengan setengah C V kuadrat atau setengah Q kali V atau setengah kali Q kuadrat dibagi C. Nah, untuk rangkaian kapasitor sendiri ada dua, ada yang susunannya seri, ada yang susunannya paralel. Apabila muatan listriknya sama, maka tegangannya atau beda potensialnya berbeda, sehingga kapasitansi untuk susunan seri itu 1/CE sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Sedangkan untuk susunan paralel itu yang samanya itu tegangan atau beda potensialnya, di mana muatan listriknya berbeda, sehingga kapasitansinya itu CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Sekian penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.